Makanya dia bilang kerja gua PNS segini bullshit semua. Kok mereka bisa survive? Mereka punya rumah, punya mobil, lo cicilan berapa? Hidup di Jakarta. Come on. Bulan. Five, four, three, two, one, close the door. Ini teman gue dari dulu nih, dari lama. Berapa lama kita kenal, bro? Udah lama banget. Udah lama banget 2000 berapa ya? Ya, lama lah pokoknya lah. Nggak tahu lah. Lama lah. Terus Dari zaman badannya masih kecil, sekarang udah kecil. Pertanyaan gue sederhana aja. Kapok gak, bro? Apa tuh? Kapok gak dari atlet terus masuk ke pemerintahan? Asli sih gua kapok sih. Maksudnya yang gua tadinya memang cuman pingin belajar gitu kan. Karena ya mertua gua yang di pemerintah. Terus kadang ada pikiran mereka, siapa lagi sih selain bokap gitu loh yang menerusin situ. Akhirnya gua coba yang memang tadinya kan di organisasi olahraga kan. Yang ya di bulu tangkisnya sendiri, akhirnya masuk pemerintah. Ternyata waduh, gue bilang gak sejalan nih. Tembakan kiamat lah. Kalau bisa dibilang kasarnya tuh, sekarang gue cuma berpikir, siapapun di situ menterinya akan sama aja. Kenapa sama aja? Itu harus setengah gedung dibongkar. Tikusnya banyak. Banyak banget. Iya, makanya gue kan berapa kali ada diminta untuk masuk ke pemerintahan gitu kan. Gue berpikir gue kayaknya nggak bisa nih masuk ke sini nih. Kita ikutan salah, kita nggak ikutan salah. Nanti kalau ikut korup salah, nggak ikut nanti banyak yang mengganggu. Kalau itu pendapat gue loh ya. Nah makanya, begitu lu masuk kemarin tiba-tiba beritanya semuanya diperiksa KPK. Padahal cuma diperiksa doang, tapi nama dia semua gitu. Nama dia semua. Nama menterinya Bapak Imam Nahrawinya dikit banget. Namanya nama lu semua. Orang-orang ketika baca, wah lu korup lu. Udah gitu terus gue baca, berapa sih 500 juta yang lu transfer ya? 300. 700, 800. Jadi gini loh, kayak iya kemarin gue ada di sidang juga kan, cuman kan kayak online lah. Jadi itu tuh jadi dari 1, 2, ketiga gue cuman ini loh pak gitu. Lu nggak tahu tuh duit buat apa? Gue mana gue tahu. Nah kalau lu nggak tahu kenapa lu tiba-tiba kasih? Kan lu tahu pasti ada tikus-tikusnya juga. Iya kan, sekarang gini deh, dia nitip ke gue, kasih dong buat Om Deddy, tolong gue nggak bisa nih. Ya gue temen juga, gue nitipin ngasihin dong. Oh lu nggak nanya tuh buat apa? Gue nggak nanya, tapi gue tahu itu duit. Lu tahu itu duit tapi Tahu. kepikiran nggak tuh duit begituan? Gue karena gue baru ya, jadi yang nitip, oh ya sudah deh, besok diambil, ya udah ambil aja besok. Gue ngakuin gue salah gitu loh, cuman kan gue nggak berpikir panjang. Berapa sih kemarin totalnya 26,5 miliar ya? Bener nggak sih bro? Iya nggak tahu sih, kalau yang di berita sih segitu. Gue pastinya kan gue nggak tahu. Oh ya pastinya kan kita juga nggak tahu berapa. Tapi saya punya pengalaman dengan Bapak Imam Nahrawi yang terhormat tersebut. Saya punya pengalaman, ada 2 pengalaman yang luar biasa yang tidak bisa saya lupakan dalam hidup saya. Pertama nih, gue tuh pernah dikontak sama ajudan dia. Dia mau ngangkat beberapa public figure untuk menjadi duta olahraga. Tahu nggak lo? Oke, gue paham. Gue ada di situ. Lo ada di situ? Ada. Gue nggak lihat lo ada di situ. Yang pas mereka udah pada jadi, gue ada di situ, di gedung itu di bawah. Ada di gedung itu di bawah? Iya. Ada. Yang ada Mbak Kade kan? Yang ada Mbak Kade ya? Iya benar Iya. ya. Terus ada siapa? Ada artis siapa? Gue nggak tahu. Iya pokoknya gitulah, duta Iya, olahraga. banyak. Oke. Iya. Gue diundang ke sana duta olahraga. Oh oke nih, wah menarik nih, mantap nih duta olahraga. Tapi gue nggak tahu itu hal yang sama apa nggak sama yang lu datengin pada saat itu. Setelah itu terus gue, oke, boleh juga nih, keren juga nih kalau gue jadi duta olahraga, mantap nih. Gitu. Siapa aja sepertinya disebutin lah 5 atau 6 nama gitu. 5 atau 6 nama yang tidak pernah mengerti olahraga apapun sama sekali, Pak.
Jadi gue paham banget. Gue ada di situ, gue dateng, dan gue cuman melongo. Pas lihat kan dia layar olahraga, yang satu yoga. Ini olahraga apa ya? Gue bilang. Maksudnya mesti yang pure dia memahami olahraga gitu loh. Saya misalkan dia bisa main olahraga bola dan dia pengetahuannya juga banyak. Betul. Jangan cuman duta karena dia punya nama dari artis, sorry ya. Itu dia. Gue maunya dia jangan cuman punya nama, tapi dia juga harus mengerti juga. Iya, ada Once dia knowledge-nya. ditanya sama media, nggak plong. Nggak plong. Kasihan si anak itunya juga nanti. Bener Pak, bener. Aduh, ada sahabat gua, ada Uya Puya, kalau nggak salah pada saat itu, kalau nggak salah. Padahal Gue tahu gue ada di situ. gue bilang sama Uya, padahal bini lu tuh lebih olahraga daripada lu, tapi kenapa lu bisa ada di sana? Itu Uya kan teman gue juga, kan studionya depan-depanan sama gue. Terus ada beberapa nama gitu, begitu namanya dikasih ke gue, terus gue ngomong gitu, gue jawab manajer gue kan, gue ngomongin ke ajudan, gue bilang ini nggak salah ya, gue bilang ini mohon maaf sekali, gue bilang kalau nama-namanya ini 67 orang ini, kayaknya saya nggak datang deh, saya bilang karena gue sedih. Dan mereka juga habis datang sekali itu, Terus apa? mereka dikukuin, Terus apa? nggak ada. Nah, gila nggak coba? Sampai sekarang Apa? gue bilang buat apa gitu loh. Iya. Gue nggak ngerti ya, maksudnya dibayar apa enggak, gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Pada saat gue udah sempet nolak pada saat itu. Gue nggak tahu dibayar apa nggak gitu. Tapi gini, kalau dibayar juga teh, maaf ya, agak-agak goblok juga gitu. Karena begitu lu mengangkat jadi duta kan ada prosesnya, ada apanya, harus ngapain. Orang yang ngerti olahraga, bukan cuma gara-gara ya lu cuma suka selfie, atau bahkan orang nggak pernah selfie olahraga juga di Instagram, tiba-tiba dia jadi duta olahraga. Tapi itu kebiasaan di Indonesia. Gue dari kemarin ngomong, duta Pancasila orang yang tidak ngerti Pancasila. Duta sampah orang yang pernah buang sampah sembarangan. Ini besok Besok yang itu kan yang Bandung, ya YouTuber itu malu-maluin Ferdian, kampung gue aja. dia akan jadi Duta sampah, bukan duta sedekah, duta donasi dia. diangkat Gitu. Menteri Agama. Iya, that's how this country works, dude. I don't understand at all. Nih ya, itu yang pertama. Nih bro, yang kedua ini nyebelin banget bro. Maaf ya Pak Imam Narawi yang terhormat. Jadi beliau itu tiba-tiba mau kontak ke manajer gua, ngomong mau collab di podcast. Oke. Tentang ada program apa gitu. Tuh gue bilang program apa dulu nih? Karena kalau lu cuma promo program lu doang, gue juga kagak mau gitu. Maksudnya gue mau ngobrol, bukan mau ini. Enggak, ini gini. Oke. Ini hari misalnya tanggal ini. 2 hari sebelum Maria di cancel. Oke, karena dia sibuk lah ya, udahlah di cancel. Ganti jadwal. Udah. 1 hari sebelum Maria di cancel. Ya udah, namanya menteri, Pak Menteri sibuk, udah ngerti lah ya. Ganti lagi. Udah nih, dapat tanggal, dapat apa? Gua udah ada di lokasi, gua udah ada di tempat. Ininya datang, ajudannya ada yang datang dan sebagainya. Nunggu 1,5 jam, Pak. 1,5 jam bro, ya. Bentar itu. Oh bentar, ya nama nungguin menteri olahraga ya. Nggak apa-apa lah, 1,5 jam. Tuh belum selesai, tunggu 1,5 jam. Saya mulai gusar dong bro, ya kan. Ini dateng nggak? Ini dateng nggak? Sampai gue nanya, maaf nih mbak, ini jadi dateng nggak mbak? Soalnya ini udah 3 kali nih kayak begini nih. Bentar diteleponin, tidak diangkat pak. Tidak diangkat. Nah, jadi gue tuh punya salah satu tim gue kenal baik dengan ajudan dia yang ada di lokasi. Oke. Gitu. Akhirnya gue ngomong sama tim gue, lu telepon coba langsung. Gue pengen tahu ini ada apa. Nah, telepon lah, ajudan yang ngangkat. Bapak dari tadi di kamar gak keluar. Jadi udah jalan belum? Belum. Gak bisa diganggu. Gue ngomong sama orang yang di sini dong. Ini Pak Menteri ada di rumah, gue bilang. Kalau nggak salah di rumah atau dia waktu itu ke Bandung, gue juga nggak tahu. Ntar gue salah lagi. Ada di situ. Dan ini belum jalan. Lu mau gue nungguin sampai jam berapa? Udah nih, nggak jalan. Oh iya, waduh. Diteleponin. Oh iya, ternyata kita nggak bisa nelpon gini. Udah nggak jadi kan? Gue bete banget. Ini udah 3 kali gue dikerjain. Di hari H gue udah nungguin kan. Pulang lah gue. Begitu pulang gue mikir gini. You know what? This is something wrong. Tidak mungkin ajudan yang ngasih tahu, jadwalnya tidak ada, tidak mungkin. Ini stres.
ini pasti ada sesuatu nih, stres. 3 hari setelah itu Pak, ditangkap KPK Pak. Ngaco lo. Itu beneran 3 hari setelah itu. Iya, 3 hari setelah itu Pak, beritanya ditangkap KPK. Begitu keluar berita ditangkap KPK, gue kasih lihat tim gue. Pantesan kemarin di kamar, kagak datang ke tempat gue. Oh my God. Gila. Aduh. Berarti baru-baru aja ya? Baru-baru aja. Gila gak sih? Makanya ketika kayak begitu, waduh ini udah gak bener deh. Udah gitu terus gue baca nama lo. Wih, Taufik Hidayat, periksa KPK. Itu gue pelajar gue. Lu takut gak bro? Kan dipanggil KPK tuh, lu bisa disalahin gak sih sebenarnya? Gua nggak ngerti ya. Yang gua takutin tuh medianya aja. Media ya? Medianya aja. Karena media bawa-bawa nama lu terus. Bukan, maksudnya orang kalau udah yang judulnya KPK Udah negatif. udah negatif. Ntar cuman dimintain keterangan, ntar cuman diperiksa. Tapi orang masuk situ kayaknya orang ngejudge-nya salah aja gitu. Iya. Padahal nggak tahu masalahnya seperti apa. Iya. Mereka seperti apa. Ya, nah, tapi lu sendiri pada saat masuk ke sana, lu waktu ngasih duit, waktu lu transfer duit, masa sih tidak ada kecurigaan sama sekali bro bahwa something is wrong? Atau sebenarnya lu udah tahu something is wrong? Kirin kan orang kayak cuma nitip kayak, mungkin buat bantuan kali ya. Mungkin sesuatu yang bilang ucapan terima kasih kali. Gue kan nggak tahu. Lu nggak tahu tuh? Iya, jadi cuman ditelepon, ini tolong ya. Ntar diambil sama si ini. Kenapa sama gue bilang langsung aja. Nggak lah, lu kan bisa kontak ke sana. Oh ya udah, tapi cepetan ambil. Itu doang. Tapi lu nggak berpikir wah ini jangan-jangan buat sogokan, buat apa? Nggak ada, gue nggak berpikir. Nggak berpikir itu sama sekali. Ya lu tuh terlalu polos. 2 kali ya lu titipin. Apanya? Itu duit. Enggak, cuma sekali doang. Cuma sekali doang. Di berita 2 kali. Iya, berita kan boleh opini, boleh apa aja kan. Terus di berita tuh 2 kali tuh. Opini sih boleh apa aja. Cuman yang sekali di situ. Lu cuma yang sekali situ. Jadi, Nah. gue yang sampai sekarang kayak berpikir aja, ya gila ya gue bilang. Gimana tuh bro? Padahal yang di dalam situ itu lebih parah gitu loh. Yang di dalam situ lebih parah Lebih parah. dibandingkan menterinya, dibandingkan siapa? Di bawahnya. Di bawahnya lebih parah juga. Kenapa tidak semuanya sama KPK kena? Penuh kali sana ntar. Mereka mesti ada bukti apa gimana, gue kan nggak tahu lah. Sekarang kayak gini lah. Let's say gue minta tolong sama orang yang jaga, kayak tolong beliin lontong dong, pasti kembaliannya kan gue kasih kan. Iya. Sekarang kan salah hukumnya. Nggak boleh. Nggak boleh kan. Iya benar. Dan di bawah lu mengatakan lebih parah itu karena Saya gini, gue bilang tadi, oke deh, cuman mintanya 100 perak dikali 1000 orang. Sama lah kalau kita isi bensin di Pertamina, nggak dilempeng itu sama dia, kurang 35-45 perak dikali 1000 mobil, berapa duit dia nyolong. berarti kalau kayak begitu lu bicara kayak gitu, ini dari atas sampai bawah dong. Makanya gue bilang siapapun menteri situ, kalau emang nggak diganti setengah gedung, olahraga akan begitu terus. Percaya. Dan lu masuk gak bisa ngerubah itu? Gak bisa lah ya. Gue Lu siapa? punya kekuatan apa? Iya benar makanya. Gue siapa? Sekarang kan jangan kan di yang gede situ pemerintah, yang di skup kecil aja, let's say di PBSI aja gue nggak bisa masuk. Gue tuh nggak ngerti deh, kenapa sih seorang Taufik Hidayat tidak dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut, atau untuk kenapa lu tidak jadi menteri olahraga gitu? Terus gue ngajuin gitu. Loh, bukan bro, maksud gue gini ya, di luar like or dislike ya, di luar like or dislike. Contohnya siapa ya? Sandiaga Uno.
Sandiaga Uno tuh masih ada olahraganya, bro. Ah, Masih ada dia lari pagi, masih sepedaan, masih apa, masih kelihatan tuh gambar dia olahraga tuh ada gitu. Ngerti gak maksud gua kan? Oke. Itu di bawah lu lah ya. Ini Sandiaga Uno masih. Kenapa menteri olahraga yang dipilih adalah menteri-menteri yang tidak ngerti olahraga dan tidak bisa olahraga gitu maksud gua. Dia kan tidak tahu kesulitan atlet tuh apa, susahnya atlet apa. Kan dia nggak ngerti begitu. Bro, gua nggak tahu tentang bulu tangkis, tapi gua tahu ya mungkin bulu tangkis sudah masih mending lah gitu ya. Gua latihan, gua sama teman-teman gue yang banyak yang binaraga dan sebagainya. Binaraga juara 1 dapat kursi sit up. Tahu nggak mereka? Kursi sit up 700.000, bro. Modal proteinnya lebih dari itu. Gitu. Nah, menteri-menteri ini ngerti olahraga nggak? Kan nggak ngerti olahraga mereka. Apa? Ngerti apa? Kepemudaan. Udah nggak muda lagi. So you're like putting an old person that don't know anything about it, don't know anything about sport, dan lu taruh di sana gitu. jadi memang harus antara menteri olahraga sama kepemudaan tuh. Dipisah. Gue sih senangnya dipisah ya. Jadi memang mereka benar fokus ke olahraga dan prestasi. Nah, kalau misalkan menterinya ini menurut gue, kalau menterinya dari partai, dia lebih condong kayaknya ke kepemudanya. Betul. Karena untuk nextnya dia, karena nextnya butuh suara. itu gitu loh, olahraganya. Dan olahraga juga susahnya di kita nih bukan prioritas negara. Ya itu dia, memang yang menyedihkan ya begitu. Justru di luar negeri itu sekarang orang berlomba untuk menaikkan harkat derajat negaranya itu dengan olahraga. Iya. Sekarang kayak China. Dia gimana caranya dia mau nyalip Amerika untuk di Olimpik. Dia kan selalu jadi nomor 2 kan. Iya. Gitu loh. Di kita nih bukan prioritas. Iya. Padahal cuma olahraga doang loh yang bisa naikin tuh yang namanya merah putih. Nah tuh dengerin tuh, cuman olahraga doang yang bisa naikin merah putih, tapi dukungannya kurang ya kan. Ini mungkin bulu tangkis masih mending lah ya karena menang terus dilirik gitu ya. Lu olahraga lain di Indonesia, pak. Bulu tangkis mending gimana yang lain? Yang bulu tangkis aja kusrut juga dalamnya. Kusrut juga dalamnya. Bah, ampun. Gue tuh ya. Kalau lihat kayak gini sih orang pada benci kali sama gue ngomong bodoh amat sih. Lu udah gak main di situ juga kan? Lu udah gak main di situ. Bukan soal nggak main di situ, gue nggak makan dari mereka itu aja. Lu nggak makan dari mereka. Yang mereka takutin itu kan, ya gue kadang A ya A, B ya B. Tapi lu tuh sekarang udah keluar belum dari pemerintah? Oh udah lama. Gue sebelum Asian Games gue tahu akan berantakan gue keluar. Lu udah keluar dulu. Oke. Ya. Karena kalau lu masih di dalam dikerjain ntar lu. Di dalam banyak orang yang takut gue di situ. Makanya gimana caranya gue dimatiin. Di PBSI pun sama, mereka banyak yang takut gue di situ. Gimana caranya gue dimatiin, nggak bisa gerak. Dikira di PBSI banyak orang yang ngerti tentang badminton. Enggak juga. Tuh gila kan. Iya kan. Enggak. Gue bilang kadang sama mereka ya, gue jadiin orang gue jago. Kalau orang itu udah jadi, gue pasti ditendang tuh sama orang-orang itu. itu yang ya atau kita disclaimer aja dulu ya, gue juga ngomong begitu karena gue tuh nggak ngerti itu yang dari tadi kita bicarakan bahwa kenapa menteri olahraga tidak tahu olahraga. Itu aneh loh. Coba lu menteri olahraga itu ditanyain, bapak olahraga nggak? Apalagi yang sebelumnya tuh ya, siapa ya? Dulu ada Siapa? yang Jogja siapa? Karena IT ya. oh iya. Kalau ditanyain menteri olahraga nggak? Pasti jalan olahraganya. Kenapa Tia? Kenapa? Ngomong kenapa? Terus yang dulu ngerekrut ke staf khusus Kemenpora siapa? Ngikut dia? Iya yang rekrut. Oh iya, ngikut tuh siapa? Pak Imam. Tadinya gue Lu mau? bukan gini loh. Tadinya Kemenpora itu ada yang namanya Satlak Prima. Itu kan kayak hanya membuat olahraga program untuk atlet kan.
Jadi Kemenpora, Kasatlantas 5 kita lewat Perpres lah, ada di situ. Jadi memang ngurusin olahraga. Totali Ngurusin olahraga nih. pure. Jadi semua cabang olahraga. Nah di situ kan ada dibagi tiga wakil. Jadi ada yang permainan, which is permainan kayak badminton, tenis, itu di bawah gua lah. Itu di bawah lo. Oke. Yang lainnya kan ada combat, which is Ya, fighter. Fighter. Terus ada yang lain. Nah di situlah. Tapi ya olahraga itu nggak bisa yang namanya ditunda. Kayak misalkan kayak politik lah, kayak yang lain nggak bisa lah. Olahraga kalau besok mau main ya harus main besok. Tapi kalau dananya nggak datang gimana coba? Gitu. Nah gue untuk ya udah deh masuk, gue pingin tahu kayak gimana. Akhirnya gue jadi wakil lah di Satlat Primas itu. Udah berjalan. Tapi yang tetap masalahnya lagi balik lagi ke proses di budgetnya itu. Budgetnya tuh ada nggak sih sebenarnya? Sebenarnya ada. Ada budget. Prosesnya yang lama. Olahraga tuh harus punya prioritas, gue bilang itu. Oke, let's say bukan prioritas bagi negara. Itu harusnya prioritas bagi negara kan? Yes, tapi selama ini belum Iya. pernah ada. Tapi seenggaknya dalam budget dipercepat dong, jangan malah dipersulit gitu loh. Duitnya ini ada di sini. Tapi untuk nyampe di sini tuh belok sini. Begitu nyampe sini nilainya sama nggak bro? Enggak. Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang nggak kan? Gitu loh. Jadi gue pengen bantu gitu di situ. Untuk itu. Berarti lu tuh tahu dong, begitu lu udah masuk pertama kali lu tahu dong sarang penyamun nih. Gue tahu gue pengen yang benerin dan gue bantu atlet gitu loh. Karena dulu gue jadi atlet, betapa sulitnya Untuk bisa untuk mereka bantu kita gitu. lu punya cita-cita yang mulia. Bisa? Ya, Bisa? bisa gue. Nggak bisa? Berhasil nggak? Di situ Hah? sebentar doang, besok-besoknya begitu lagi. Sekarang kan ya misalkan gini, gimana nggak habis? Orang Aduh. Fake. Sorry. Lu tuh jago beneran. Gue tuh bangga Indonesia punya lu tuh, gue bangga gitu beneran. Gue tuh kenal lu dari dulu, gila. Lu tuh you are the best man gitu ya. Di bulu tangkis. Yang otak lu cuman menang gitu. Lawan lu kan orang, bukan dajal. gue masuk itu lawannya Dajjal. Itu loh. Gue beneran gue yang berasa gila ya. Akhirnya gue berpikir yang udahlah, gue sekarang mikirin sendiri aja, gue kerja sendiri. Mikirin kayak gini, olahraga entahlah kapan mau majunya. Sampai kiamat juga gak akan maju. Indonesia percaya, yang akan maju cuman olahraga individu. Individu. Karena Sekarang kalau tim ya, kita sama temen aja nggak bisa kompak, nggak akur, gimana lu mau coba? Kita aja sama kiri kanan saling jatuhin, gimana mau olahraga tim mau kompak? ya dari kalau olahraga individu, kebetulan Anda lahir di keluarga yang berada, lu punya aset yang kuat, lu bisa latihan, fasilitas lu sendiri ya. Iya. Fasilitas lu sendiri. Ya misalnya kayak F1 atau apa. Panahan mungkin masih bisa kan? Ya individu. Ya individu tetap Iya. ya. Wah gila ya. Gila. Tapi kan maksudnya gue gini, mertua lu kan mengerti tentang hal tersebut. Pak Agung kan tahu kan. Emang lu nggak dikasih tahu? Lu tahu nggak dalam gini? Lu kuat nggak? Masa nggak dikasih tahu? Oke. Mertua gua memang Bapak Agung Gumelar. Tapi gua hidup sendiri. Gua respect sama dia, gua hormat sama dia. Iya. Dan dia ngasih masukan, kalau memang mau belajar, go ahead. Gua bertanya sama beliau. Kalau mau belajar go ahead, bukan mau belajar, dicemplungin. Ya nanti akan tahu sendiri. Misalkan kayak ada masalah kayak gini, gue cuma cerita aja. Gue nggak pernah yang minta Lu tolong. nggak pernah minta tolong? Nggak.
Tapi orang kan berasumsinya Iya. di belakang, oh ada ini. Backupnya kuat. Tapi itu dari semenjak gua merit, gua harus bukan jadi beban gua, jadi wah ini tantangan gua nih. Karena buat gua hidup yang lurus aja gua nggak suka tuh. Kayak flat gitu aja, boring. Tapi kan nggak nyangka bahwa kenanya KPK kan, ending-endingnya kan. Selama kita bisa argue, selama kita memang nggak salah, buat gue nggak akan pernah takut sama siapapun. Tapi lu akhirnya capek kan, dan lu akhirnya lu putus asa kan, ngurusin ginian kan. Dan lu tadi sendiri udah bilang bahwa kayak Iya. gini olahraga udah nggak bisa di Indonesia. Karena gue inget banget, hampir 10 tahun yang lalu mungkin. Anak lu umur berapa sekarang? 13. Ah iya bener. Hampir 10 tahun yang lalu gue tuh pernah ketemu lu, kalau nggak salah di acara gue atau di mana lah. Terus kita sempat ngobrol. Dan anda mungkin kalau tidak tahu ini menarik, karena seorang Taufik Hidayat pernah ngomong sama gue gini, gue punya anak, nggak mau gue dia jadi pemain olahraga. Iya nggak? Iya nggak? Sampai sekarang pun sama. Anak gue yang laki kan, yang perempuan sih kayaknya udah nggak mungkin lah olahraga. Dia art. Yang laki dia badminton bisa, basket bisa, bola bisa. Cuman ujung-ujung ngomong, gue bilang, iyalah udahlah sekolah aja. Karena olahraga gambling. Orang ngelihatnya kan gila, lu dapat duit 1 miliar kemarin. Oh iya. Dapat Orang ngelihatnya pas dia ujung. Dia nggak tahu prosesnya gimana. Memang mereka tahu. Pertanyaan gue, dari 100 orang ya, cabang olahraga apa aja? Gak usah badminton, gak usah inilah, sepak bola kayak. Yang masih bisa di sini. Enggak begini. Kita ada 100 orang, dia masuk ke satu cabang olahraga, apapun ya, mau catur kayak, mau fighting kayak, mau MMA kayak, mau badminton kayak, bulu tangkis, tenis. Dari 100 orang, yang sukses berapa? Dari 100 orang. Ya, sukses banget apa sukses aja? Kaya, gue bicaranya kaya, gue nggak peduli gini, gue nggak peduli, ya pernah menang di sini, bro, menang di sini emang penting buat penghargaan diri, taruh piala di sana. 5 orang udah bagus kali. 5 orang udah bagus. Artinya lebih sulit dibandingkan kerja di kantor ya. Oh iya, yang namanya belajar, lu kalau di kantor kan, dari gedung A udah jelek, lu bisa pindah gedung B. Kalau dari bulu tangkis bisa pindah ke bola. Iya juga. Juara tuh cuma 1 loh. Dari 10 tunggal putra, juara cuma 1. 9-nya kemana? Itu baru dari 10 yang udah terbaik ya. Ya, Belum kita bicara 100 sama Iya. 1000 orang ya. orang mungkin ngelihat gue kayak begini. Tapi yang angkatan gue ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Kemana dia? Nggak ada yang tahu sih. Jadi atlet itu gambling, prosesnya itu yang sulit. Berarti bener dong ya kata-kata orang tua zaman dulu, lu jadi olahragawan jadi apa, miskin lu. Enggak juga. Kalau lu menang juara 1, 10. Ya mau nggak? Semua juga sama. Kita sekolah mau ke sana ke sini, kalau kita di belakang terus, Iya, tapi semua pun sama. kan Tapi memang lebih kesempatannya risikonya. Nah, lebih olahraga itu balik lagi kan, lawannya paling berat itu kan diri kita sendiri gitu loh. Nah, Jadi kitanya mau nggak gitu loh. Oke, gua setuju, tapi gua nggak setuju dengan lu. Karena menurut gua memang olahraga lawannya berat diri kita sendiri, kita harus melihat kemampuan gimana. Tapi there are people di dunia ini lahir dengan genetika tersebut. Gua rasa satu orang yang sama dilatih bareng dengan lu, dengan waktu yang sama, dengan latihan yang sama, belum tentu jadi lu. Ya, agree. Ada there is something there yang nggak bisa. Cari orang seumuran lu pada saat yang itu, latihan yang sama, jamnya sama, kasih makan yang sama. Ayo, ada there's a genetic yang nggak bisa dirubah, entah itu dari tulangnya, entah itu dari speednya yang nggak bisa.
akhir-akhirnya ini menggabungkan antara genetika lu dengan latihan lu yang luar biasa. Karena begini, ya kan lu tau lah, hard work with talent katanya kan. Hard work with talent, oke, bener. Kalau lu hard work, talent kalah. Ada orang punya talenta, dia nggak hard work, kalah lu. Tapi Pak, ada orang punya talenta dan hard work, Oke. ya selesai Pak yang lain Pak. Lu mau hard work sampai goblok juga, dia nggak punya talenta di sana. Mau hard work kayak gimana juga nggak bisa, udah. Dan orang-orang seperti ini dari 1.001 yang dapat duit begini-gini, oke, bisa bikin sesuatu nanti buat masa depan. Nah, olahraga yang lain gimana? Berapa banyak sih berita gini deh, kita cari aja berita mantan olahragawan yuk, petinju yuk kita cari, pemain bola yuk kita cari. Kalau beritanya sekarang lu cari di online, mantan olahraga ini kita nggak usah sebut nama, nasibnya sekarang gitu. Iya, banyak memang. Tapi kalau kita ngomong begini, katanya kita membuat orang pesimis. Iya, Iya kan? makanya kan gue bilang tadi, juara cuma 1, 9-nya kemana? Tapi maksudnya kalau memang mereka mau, ada kemauan, mereka punya talenta apa semua, dan yang dikasih Tuhan mereka manfaatin bener, ya mungkin mereka bisa jadi kayak gue, kayak yang lain, bahkan mungkin bisa lebih gitu. Bahkan mungkin bisa lebih. Banyak yang memang mereka punya talenta, banyak di angkatan gue juga. Tapi dia begitu bagus lebih dari gue ngakuin mereka. Dia tekniknya bagus apa semuanya. Karena olahraga itu ada batas waktunya kan. Nah iya benar, usia kan. Usia beda dengan sekolah. Sampai umur berapa juga sekolah S1, S2, S3. Iya, makin lama makin dihargai, makin lama makin pintar. Olahraga paling sampai umur 20 berapa sih? Lu berapa? Peaknya. Sekarang Nggak, dulu berhenti. 33. 33 itu gue lupa. 33 itu terakhir menang atau kalah? Ya terakhir berhenti. Setelah menang atau pernah kalah setelah itu? Jadi gini loh, gua main itu kayak by target. Gua umur segini harus begini, umur segini. Nah pas umur 32, gua dalam setahun, gua bilang sama pelatih, sama sponsor, sama siapa, gua bilang gua mau berhenti. Jadi gua minta 10 pertandingan untuk perpisahan. 10 pertandingan untuk perpisahan. Ya. Oke. Jadi jangan dituntut gua untuk juara. Jangan dituntut untuk juara. Ya. Kenapa lu minta 10 pertandingan untuk perpisahan? Kenapa lu nggak minta? Mengapa lu nggak nyari juaranya? Gua memang udah nggak mood lagi. Gua udah nggak bisa lagi. Gua udah nggak ada motivasi lagi untuk yang gua cari gitu loh. Gua pingin yang Fun. Oke selesai. Tapi 10 itu karena memang gua minta sama sponsor juga untuk di setiap negara ujungnya di Indonesia Open. Gua minta perpisahan di situ. Oh. Kayak buat parallel game aja. Oke. Dan pada saat itu performa lu gimana? Iya, ada yang bagus, ada yang jelek. Gitu loh. Karena olahraga itu, apalagi yang namanya di Indonesia kan, cepat dilupain, cepat diingat. Saya seperti itulah kan. Iya. Jadi gue pengen ngasih sesuatu yang beda lah daripada yang lain gitu loh. Jadi orang juga seenggaknya gue udah selesai, mereka masih ingat lah seenggaknya. Tapi sebenarnya di usia lu 33 tahun itu sebenarnya udah ketuaan lu. Sebenarnya belum juga kalau kita bisa maintain. Sekarang kayak Lindan aja sekarang masih umur dia 36 masih main. Masih main. Tapi maksimal? 35 mereka masih maksimal. Masih maksimal? Masih bisa. bagus. Gue dulu kecepetan apa gimana? Gue nggak tahu. Apa ke Badungnya keduluan jadi nggak fokus. Tapi lu pada saat lu kan ngomong tadi bahwa olahragawan ini gampang diingat, gampang dilupakan. Gue penasaran deh, coba deh cari tahu deh. Filmnya Susi Susanti itu berapa yang nonton? Karena menarik loh. Olahragawan cepat diingat, cepat dilupakan. Kecuali lu bisa maintain terus di atas terus. Tapi pada saat itu ada usia lu berhenti juga. Dan tadi lu ngomong, ini tadi menurut gua omongan lu tuh ada yang hipokrit bro. Lu ngomong ya nggak apa-apa bisa, kalau punya talent punya ini bisa, jadi jangan putus asa bisa. Tapi lu sendiri anak lu jangan jadi olahragawan. Artinya kan sebenarnya bisa tapi sulitnya luar biasa. Iya, mau nggak terima tantangan itu? Nah kenapa lu sendiri tidak mau anak lu terima tantangan itu? Biar guanya nggak mau, tapi someday anaknya bilang gua mau jadi atlet. Ya gua nggak apa-apa. Iya, gua ngerti anak lu nggak apa-apa, tapi kenapa lu nya tidak mau anak lu begitu? Karena gua
anak sendiri kalau orang lain, misalkan anak sendiri, sekarang kayak ajaran bokap gue, dia ngajarin sama gue begitu kerasnya, sampai gue mau minta duit jajan pun gue harus olahraga dulu, ngelakukan sesuatu dulu. Nah, bokap gue dia terapin sama ponakan gue yang cowok, nggak jalan, gitu loh. Apakah anak ini juga nanti misalkan anak gue bisa nggak dia dengan program latihan, dia pasti dengan nama embel-embelnya gue. Wah itu berat loh bro. Nah, itu berat. makanya bisa nggak? Itu berat. Karena pengalaman gue juga, untuk anak gue juga nggak suka sulap sih. Tapi kalau anak gue ajarin sulap 1-2 mainan ya cuma supaya tahu. Pastilah anak gue juga main bulu tangkis ya karena ya tahu bapaknya bulu tangkis. Tapi kalau anak gue jadi magician juga gue nggak setuju. Gue bilang sama anak gue, kan dalam hati gue begini, membawa nama besar ayahnya tuh stressful pak. Makanya. Stressful pak. Lu tahu Stallone, Sylvester Stallone, Yap. anaknya bunuh diri karena menurut dia mental stress. Dia main film, ternyata anak Stallone tuh bintang film pak. Oh, Nobody know. gue tahu. Lu bayangin gak, dia main film pak. Anak Stallone itu pemain film dan udah berapa kali main film dan sebagainya, tapi tidak bisa tuh yang namanya Sylvester Stallone yang udah 70 tahun. Lu bayangin gak stresnya dia. Gue mau ngalahin, kan jadinya kan bapak gue sendiri kan ini kan. Nggak bisa. Jackie Chan anaknya narkoba pak, berkali-kali ditangkap. Pemain film juga. Ada yang tahu nggak anaknya Jackie Chan pemain film? Nggak ada yang tahu. Pemain film. Oh, Karena menurut gue goalsnya ya bapaknya itu. Ya nggak semua ya. Ada orang yang bisa berhasil. Michael Douglas berhasil ikutin bapaknya. iya. Tapi nggak semua, dan itu berat banget. Bawa nama besar ayah tuh berat banget. Makanya anak gue kalau main sulap, udah nggak usah lah lu nyapain kayak yang lain kayak dan sebagainya. Because lu akan dibanding-bandingkan terus. Dan kalau lu tidak sebagus itu, lu akan dipermalukan. Dan sama gini loh, nanti someday karakternya beda, bapaknya begini, anaknya begini ya. Nah, Sekarang gini, misalnya kayak Icuk Sugiarto kan, dia punya anak kan atlet juga kan, Iya, Tommy Sugiarto. iya. Pasti orang membandingkan dulu Icuk juara dunia, anaknya enggak ya. enggak. Jadi bukannya kalau anak gue mau olahraga silakan, tapi apakah dia kuat itu? Sebagai orang tua lebih baik tidak mengambil resiko lah ngeliatin anaknya begitu, kesian. Tapi buat yang lain kan Silakan. olahraga kalau memang dia bisa, dia punya talent apa semua, apalagi sekarang terutama bulu tangkis, ya untuk hidup kalau mereka bisa wow. Ya. Let's say kayak Kevin Gideon, kontrak 1 tahun $1 juta, siapa yang mau? Siapa ya? Bener. Iya kan? Apa mereka anak-anak muda nggak tertarik Tapi coba? nyampe ke sana Nah, itu dia. nggak seperti Nggak gampang. iya, nggak seperti itu. Ini tadi gue bahas tadi, ternyata film. Nah ini dia film tentang judulnya apa? Susi Susanti. Jadi penontonnya Abis seminggu di bawah 100.000, kayak cuma 79.000. emang cuma seminggu nggak dong? Penonton terakhir tahu nggak berapa? Yang diberitain itu sih mas. Yang diberitain itu Ha-ha. habis seminggu di bawah 100.000. Di bawah 100.000. Itu modalnya berapa bikin film itu? Film gua nggak pakai modal waktu itu, bikin masih lumayan lah. Tapi you know what happened? Di sini filmnya Susi Susanti. Gua nonton sih. Lu nonton? Kenapa menurut lu nggak ada yang nonton? Kalau sama film-film hantu, gue nggak tahu kenapa. Gue bukan orang film. Ya tapi maksudnya sebagai masyarakat kenapa yang nonton dikit? Susi Susanti loh. Iya, orang mungkin yang nonton yang ngerti Susi Susanti, yang olahraga, yang lainnya mungkin nggak tertarik, Marketnya dikit. marketnya dikit. Atau benar tadi teori lo, gampang diingat, gampang dilupakan. Seperti itu juga. Sama kayak gini aja. Kita ngadain pertandingan olahraga bulu tangkis. Kalau misalkan yang nasional ada di Jakarta, orang nggak ada yang mau nonton. Tapi kalau kita di daerah, orang banyak yang nonton. Di Jakarta nih hiburan udah banyak. Iya. Apa mungkin ini juga sama? Gue nggak Bisa. tahu.
Bisa sih. Mungkin ini pas film yang lain lebih banyak orang nonton yang lain kan Iya, nonton dan, yang ini. dan menurut gue tuh begini ya, karena Susi Susanti itu oke, keren, maaf ya, tapi beliau masih hidup ya. Terus yang dijual itu kan Susi Susantinya. Kalau Habibie Ainun kan yang jual adalah Habibie Ainun ya. Iya nggak sih? Percintaan mereka itu kan. Kalau ini kan perjuangan. Susi Susanti kan mendapatkan ininya, mendapat itu. I don't think people care about that gitu. I think people already know. Susi Susanti tahu nggak? Wah, tahu, gila, legend banget, keren banget, luar biasa. Mau nonton film kehidupannya nggak usah, gue udah tahu deh siapa. Gue lebih setuju dibikin kayak, lu nonton ini nggak yang The Last Dance Michael Jordan? Nonton, nah itu harusnya, iya. Dan itu kan real dari dia gitu. Betul, lebih real, orang lebih ngelihat dia sebagai dia gitu kan. Ya. Tidak, oh oke lah, cerita hidupnya begini, diperankan begini. I don't think people gonna watch that. I don't know. Duh, banyak ditawarin juga, cuman gue bilang gue nggak mau. Lu ditawarin bikin film Iya, tentang hidup lu? iya, Yang main lu? iya, mungkin ada gue, ada orang lain. Mungkin gue bilang gue nggak mau mau orang lain, gue nggak mau. Gue kayak mau nangis gitu. Enggak. Ya, kenapa? Lu nggak maunya kenapa? Nggak tahu. Lu nggak mau diperankan dari mau orang lain atau lu nggak mau? Gue entah jadinya kayak apa. Gue nggak tahu. Gue tuh orang yang nggak pede depan kamera kan. Tapi kan bisa aja aktornya bukan lu kan, sebagai Taufik Hidayat. Gini loh, gue nggak akan bekerja, gue nggak akan srek kalau itu Bukan lu, bukan lu yang ngerjain. lesnya sama kayak kerja lah. Gue kerja nih ini sekarang, gue nggak srek. Lu mau kasih gue gaji berapa belum? Gue nggak nyaman, gue nggak mau ambil. Ya. Ya lu idealis lah intinya lah ya. Ya karena memang Orang banyak berkata, oh lu idealis mati sekarang. Ya sudah, mau diapain? iya, nggak bisa nggak serk juga artinya. Tapi bro, janganlah bro. Ya nggak tahu lah, one day kalau lu melakukan itu ya udahlah. Gue ada janji gue nggak mau. Oh lu janji nggak mau ya udah. Jangan ada, menurut gua gini. Agak-agak sorry ya. Again sorry disclaimer, menurut pendapat gua. Agak-agak menggelikan ketika seseorang bikin film tentang dirinya sendiri tapi dia masih hidup. Kalau gue udah nggak ada orang bikin itu. Kalau lu nggak ada orang bikin mengingat seorang Taufik Hidayat, perjuangannya, gini bro, gini deh, ini sebagai temen lu nih ya, Oke, coba Habibie Ainun, itu setelah Ibu Ainun meninggal kan? Ya. Iya kan? Oke, luar biasa. Gue sebagai temen lu, bikin film bro, ada di bioskop, Taufik Hidayat gitu. Gua nggak mau nonton, bodoh amat gua. Kecuali gue main film kan. Iya, Taufik Hidayat itu bodoh amat. Tapi amit-amit, you pass away gitu ya. You pass away, berita heboh. Terus ada film tentang Taufik Hidayat sih. Otak gua akan berubah, otak gua akan memorium yang gue pick, gila ya ini teman gua men. Oh gila perjuangannya. Tapi ketika lu masih hidup, lu ngapain sih? Gua bilang gue udah tahu lu jago, udah nggak usah bikin film. Udah lu jago, gue tahu. Kadang ya, gue lihat selama gue jadi atlet, pas gue dulu masih main, gue nggak pernah kali lihat video main sendiri. Kayak lu pernah ngomong deh kayaknya itu sama gue, bener deh. Lu nggak mau kan waktu itu kan? Nggak. Kenapa? Nggak tahu, gue geli sendiri. Asli loh. Iya, Gue nggak tahu ada di apa di dalam diri gue sampai nggak mau gitu. Kadang kan pasti lo tanya semua atlet, misalkan nonton suruh dong. pasti nonton sama pelatihnya suruh belajar. Dong. Lu main kemarin kesalahannya di mana, terus main berikutnya siapa. Lu nggak mau? Boleh tanya pelatih gue nggak pernah yang nonton video untuk belajar itu. Pelatih lu gimana? Nggak apa-apa lo, lu juara. Maksudnya dari sebelum juara sampai juara dia cuma gue bilang gue nggak bisa, gue nonton lihat gue sendiri. Aneh kali ya. Ada sih. Ada orang yang begitu karena dia tidak nyaman ketika melihat dirinya sendiri. Ada orang yang nggak nyaman dengar suaranya sendiri. Orang
Karena bikin video tuh nggak gampang. Makanya kenapa konsep podcast ini tuh menurut gue enak. Kenapa ya? Karena kita nggak kayak di syuting gitu. Karena kita kayak ngobrol gitu maksudnya kan. Kamera juga ya samping gitu. Terus kita aja ngobrol. Karena banyak orang-orang yang akhirnya nggak bisa cerita ketika kamera di depan. Terus ada penonton banyak ngeliatin gitu kan. Itu agak menggelikan sendiri. Dengar suara sendiri aja tuh aneh kan sebenarnya kan. Gua kadang suruh orang bikin, tolong dong bikin video ini. Aduh, gua bikin video lagi. Suruh ngucapin. Gue benci banget itu kan. Abis itu gue denger suara gue sendiri gitu kan. Udah. Kadang gue minta lu, ini bagus nggak, lu mulai dulu? Enggak, udah kasih aja, bagus nggak bagus. Gue juga nggak mau lihat gitu. Ya, what I hate ya. Ini sih gue ngomong aja, nggak pernah ngomong juga. I hate ketika orang minta video untuk ngucapin sesuatu. Oh ya? Ya. Karena gini, beda nih bro. Misalnya, Taufik Hidayat ulang tahun nih, gitu. Ucapin sesuatu dong, I'll do it. Tapi ketika orang datang ke gua, ini lagi ada acara nih, ini ulang tahun nih, minta tolong ucapin sesuatu dong, I hate that. Karena gini, oke, mungkin gua salah ya, karena gua tahu orang ini mungkin ngefans sama gua, makanya misalnya ponakannya atau siapanya ngefans sama gua, makanya omnya minta gua ngucapin dan sebagainya. Tapi gini, why I hate that? Karena gini, karena dude, gua tidak kenal dengan orang itu. Oke. Gue nggak tahu dia siapa, gue nggak tahu hidupnya seperti apa, gue ketemu nggak pernah, terus gue harus ngucapin dia selamat ulang tahun, sukses selalu ya, bahagia ya, begini. It's fake man, it's fake. Itu cuman gara-gara gue nggak enak doang sama lu, bukan karena gue beneran pengen ngucapin happy birthday to you gitu. Something wrong gitu. Dan itu kan banyak banget nih. Kemarin gue dapet nih ada yayasan ini lagi ada acara minta gue untuk ngucapin selamat tahun untuk yayasan ini. I never been in that yayasan. Gue tidak tahu yayasan itu apa. Gue nggak tahu pengurusnya siapa. Gue nggak tahu orangnya siapa. Terus gue ngucapin selamat ulang tahun. Something is wrong. Ya. Tapi banyak loh yang begitu. Ya banyak pak, banyak. Kalau nggak dilakukan dibilang sombong masalahnya. Iya. Serba salah memang ya, tapi itu ya udah ya, lu juga terkenal kan, jadi tahulah bahwa kejadian seperti itu pasti akan terjadi terus menerus. Anyway, kalau lu diangkat jadi menteri olahraga mau gak? Kenapa? Lu diangkat jadi menteri olahraga mau gak? Jadi menteri olahraga? Yoi. Siapa yang mau ngangkat gue? Lah pak, kita nggak pernah tahu pas setelah pandemi ini berakhir semuanya berubah loh. Itu ya, gue ngebayang. Ya itulah, kalau jadi menteri yang harus dilakuin itu koordinasi dengan institusi lain, koordinasi dengan presiden, bawa itu satu gedung, buang, ganti orang baru, generasi ketiga lah, keempat. Nah, itu ada dua kemungkinan. Kalau orang olahraga mau maju, Ada dua kemungkinan. tapi kalau memang ditanya pun siapa yang jadi menteri di situ, kayak lu bilang, lu mau jadi menteri, gue akan tanya dulu, gue nih bener dikasih mandat emang bener jadi menteri untuk ngurusin semua apa ya? Cuman hanya ya ikut dukungan aja, support aja. Kalau memang gue udah jeburin situ, kasih kepercayaan gue untuk gue ngelakuin Rubah apa, itu semua. rubah semua. Kalau nggak dirubah nggak bisa. Tapi ada dua kemungkinan kalau itu terjadi, bro. Lu jadi menteri, lu ngerubah itu semua, setengah dari sana lu buang, dan sebagainya. Ada dua kemungkinan. Lu jadi menteri yang terbaik dalam sejarah di olahraga. Olahraga Indonesia naik dengan pesat. Atau lu masuk penjara. Itu tergantung kita kan. Atau lu masuk penjara. Masuk penjara kenapa? Ya dijebak lah bro, sana sini. Brengsek di orang ngerubah semuanya, yang bawah-bawah kan bete sama lu bro. Oh, masuk penjara kalau kita komit, kita yang nggak aneh-aneh, kita sesuai aturan apa semua, gimana mau masuknya? Ya kan lu kan nggak pernah tahu. Iya, Orang tahu. benci sama lu kan bisa aja mau ngapain juga bisa. Ya ngerti aja tiba-tiba lu tanda tangan sesuatu salah gimana? Iya memang banyak. Lu nyari musuhnya tantangan. banyak kan? Banyak banget musuhnya. Iya. Oh setiap orang masuk, gua masuk kemana? Takut aja. Ya kayak yang kecil aja gua masuk di PBSI mereka takut. Gua orang olahraga bulu tangkis sendiri loh. Gua nggak diterima di sana. Gila nggak?
Iya. Awalnya mereka sebelum jadi pengurus di situ, balik ke bulu tangkis nih. Mereka bisanya minta ketemu gue tiap hari, minta masukan. Begitu masuk, Gue ditendang, gue bilang bangsat juga nih orang. Tapi gue cuman mikir, oke, gue bilang, lu pengurus cuma 4-5 tahun, setelah itu orang gak ada yang tahu lu. Tapi orang tahunya bulu tangkis siapa? Susi, Alan, Taufik, Ricky, Rexi. bener. Dan kebanyakan mereka itu bulu tangkis gue bilang gak akan pernah maju kalau atribut lu gak dibuka. Selalu bawa nama klub, selalu bawa nama orang ini, orang itu. Yang di pelatnas itu udah nasional, udah gak bisa lu bawa nama daerah, nama itu. Makanya Harus lu netral. tadi mengatakan mungkin olahraga individu doang yang bisa naik kan. Dia bilang gitu. Lu tuh bukannya punya, lu terakhir kali ketemu gue lupa ini apaan, ini pemerintah punya atau lu punya pribadi, lu bukannya bikin gedung olahraga, apa itu pemerintah punya bukan sih? Gua punya. Lu punya kan? Gua punya. Pemerintah hanya ngasih izin. Pemerintah ngasih izin, itu yang gedung buat Nggak ada sumbangan. berarti duit lu. Duit gua pure, duit gua gini loh, itu dedikasi gue. Orang pingin gua setelah selesai, gua Ngapain? terima kasih sama bulu tangkis satu. Gua ya apa yang gua punya, nama gua apa sepuapun, semuanya dari bulu tangkis. Dan gua berhenti, gua pingin dedikasi gua buat bulu tangkis. Ya itulah, gua bikin lapangan. Lu sempet ngomong sama gue kan? Yang gedung kan itu kan? Gedung. Berapa besar? Ada 8 lapangan. 8 lapangan. Jadi dong, udah dong. Udah jalan kan? Udah jalan. Berarti itu sebagai apa? Orang masuk ke sana sebagai apa? Akademi? Akademi ada, Hah? buat umum juga ada. Buat umum maksudnya orang mau Umum bisa latihan di sana. sewa tempat. Ya, Akademinya ada? ada. Berarti bentuknya ada sekolahnya gitu? Ya, Berarti lu bikin sekolah dong? ya. Oh. Hasilnya? Kan masih anak-anak. Khusus untuk anak-anak? Anak-anak. Lu mempersiapkan anak-anak untuk lari ke sana? Kalau bikin kayak begitu cuma disewain, sewa lapangan badminton berapa duit sih? Mendingan gue usaha yang lain ya. Tapi itu bentuk dedikasi gue gitu. Banyak gak tuh Apanya? orang ini sana? Dibilang banyak, enggak juga. Dibilang sepi, bisa nutup juga. Bisa, ya pokoknya jalan aja gitu berarti ya? Jalan. Dulu awal kebanyakan dari luar. Orang kayak yang stay 1 bulan, 2 bulan, 3 Apa bulan. namanya bro? Apanya? Nama tempatnya apa? Taufik Hidayat Arena. Taufik Hidayat Arena. Oke. Berarti ini kayak ini apa? Little Hooster. Benar gak sih? Iya ada buat anak-anak basket kalau itu. Buat anak-anak main basket. Jadi belajar di sana. Di situ. Dari sana kalau udah remaja lu lepas dong. Di situ kan Taufik Hidayat Arena. Gue punya klub kan di Bandung. Jadi kalau pertandingan bawa nama klub gue Bandung itu kan. Nanti untuk junior ya. Dari situ